menurut riwayat, bunga-bunga tersebut bahkan kupu-kupu itu datang. Dikira lukisan itu hidup. Itu adalah salah satu keistimewaan sosok kecil daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nilai-nilai keteladanan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari akan terus dikenang dan diketahui oleh generasi muda yang akan datang. 3 abad silam, di tanah di mana sungai adalah napas dan iman adalah pelabuhan, takdir menggariskan lahirnya seorang hamba. Bukan sekadar pengajar, bukan sekadar penulis. Ia adalah sebuah poros, sebuah otoritas langit yang turun ke bumi Banjar untuk menghalau kegelapan dengan cahaya ilmu. Sungai Martapura tidak hanya mengalirkan air, tapi juga ribuan tahun sejarah dan doa-doa yang tak pernah putus. Di tepiannya, lahir sebuah cahaya yang kelak menyinari seluruh Nusantara. Dialah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sosok yang dikenal sebagai sang pencerah, sang matahari dari bumi Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan ulama besar yang sangat berpengaruh di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan beliau sering disebut sebagai matahari dari bumi Banjar. Karena melalui keilmuan beliau sebagai sumber utama pencerahan bagi masyarakat Banjar dan juga memberikan arah kepada masyarakat Banjar, khususnya di bidang keagamaan dan sosial bermasyarakat. Kita sebagai juriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat mengagumi sosok keteladanan beliau sebagai ulama yang mewariskan ilmu pengetahuan agama kepada masyarakat kita di Kalimantan Selatan, wabil khusus, wabil umum di seluruh Kalimantan, bahkan di Nusantara, Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami sebagai juriat juga sangat kagum dengan keberadaan beliau. Cahaya itu mulai berpijar dari sebuah desa kecil bernama Lok Gabang. Namun, darah yang mengalir di nadinya menyatukan 2 peradaban besar antara tanah Banjar dan Mindanao di Filipina. Kelahiran Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini pada waktu itu, beliau asli dilahirkan di Lok Gabang, Martapura. Itu salah satunya. Sedangkan ayah beliau adalah seorang pendatang dari salah satu juriat orang Mindanao. Makanya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar al-Mindanao. Artinya Mindanao itu orang Filipina. Oleh karena itu, kenangan daripada ulama-ulama yang dikenal di Nusantara, bahkan di dalam Museum Mindanao ada biografi tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Waktu pertama ditemukan foto-foto Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini adalah ketika salah seorang kerabat kita berkunjung ke salah satu museum di Mindanao. Ternyata ada tulisan yang bertuliskan foto Tuan Guru Besar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa mereka tadi menaruh foto Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Karena mereka yakin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah keturunan daripada Mindanao orang Filipina. Sejak usia belia, tanda-tanda kebesaran telah memancar melalui jemari mengilnya yang lincah melukis kehidupan. Goresan tintanya bukan sekadar sapuan warna di atas bidang datar, melainkan manifestasi dari kecemerlangan akal dan kejernihan ruh yang melampaui zamannya. Di bawah teduh pohon ulin dan irama riak sungai, ia menggubah keindahan yang hampir tak masuk akal bagi seorang anak seusianya. Jadi menurut catatan daripada buku Sejaratul Arsyadiyah yang ditulis oleh datuk kita Syekh Abdurrahman Siddiq Sapat dari Tambilahan, beliau menceritakan tentang
sejak kecil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sampai beliau wafat di dalam catatan sejarah Arsyadiyah tersebut. Di dalam kitab tersebut beliau menceritakan tentang sosok kecil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ketika itu Kesultanan Banjar berjalan ke Luk Bebang, melihat seorang anak kecil yang sedang melukis. Kok anak ini bagus sekali lukisannya. Bahkan lukisannya tersebut mirip sekali dengan kalau dia melukis semacam bunga-bungaan. Menurut riwayat, bunga-bunga tersebut bahkan kupu-kupu itu datang. Dikira lukisan itu hidup. Itu adalah salah satu keistimewaan sosok kecil daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Utusan raja ketika itu membawa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke kerajaan Banjar. Waktu itu kerajaan Banjar dipimpin oleh Sultan Tamjidillah. Hasrat akan ilmu membawa sang pengembara ruhani meninggalkan tanah kelahirannya. 30 tahun lamanya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membenamkan diri dalam samudera keilmuan di kota suci Mekah. Mengambil sanad dari para guru terbaik dunia, Syekh Arsyad mempersiapkan diri untuk sebuah misi besar, membawa pulang lentera bagi masyarakat Jawi atau Nusantara Indonesia. Jadi karena kecerdasan beliau dalam menuntut agama Islam, khususnya pembelajaran ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat Islam, keinginan beliau untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah itu sangat besar sekali. Beliau menginginkan hasrat, kata kita sekarang bahasa Banjar, bertemu dengan Sultan Banjar Tamjidillah, ingin belajar ilmu agama ke kota Mekah. Keberangkatan beliau dari Martapura ke tanah suci Mekah pada waktu itu usia 30 tahun untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah dengan kegigihan beliau, kecerdasan yang beliau miliki, akhirnya beberapa kitab-kitab yang berlandaskan mazhab Imam Syafi'i beliau rangkul semua, beliau pelajari semua. Hingga kata orang Banjar itu, semua ilmu-ilmu yang ada dipelajari para ulama-ulama di Mekkatul Mukarramah itu, kata orang itu habis dipelajari oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terutama dalam ilmu bidang fikih. Tapi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal bukan saja beliau terkenal dengan ilmu bidang fikih, tapi beliau juga para ulama mengatakan ahli tafsir diantaranya, ahli qiraat, dan juga hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada murid-murid beliau yang diambil oleh ulama-ulama Nusantara, diantaranya Syekh Yasin Al-Padani juga mengambil sanad daripada sanad keilmuan sampai ke Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di bidang amaliyah itu ada Thariqat As-Samaniyah. Thariqat As-Samaniyah ini terkenal menjadi amalan orang-orang Martapura lebih khusus. Thariqat Samaniyah ini sekarang masyhur setelah dikembangkan, disampaikan oleh abah guru kita sekumpul. Setelah 3 dasawarsa penempaan, sang matahari kembali ke peraduannya. Sebuah lahan belukar di pinggir sungai menjadi saksi bisu dimulainya revolusi pendidikan. Kawasan itu kemudian dikenal sebagai Dalam Pagar, sebuah benteng ilmu yang terbuka bagi siapa saja yang haus akan kebenaran. Setibanya Syekh Arsyad Al-Banjari dari kota Mekah menuntut ilmu selama 30 tahun di sana, kembali ke tanah Jawi, artinya Indonesia. Di negeri Banjar ini beliau ingin meneruskan dakwah beliau, lalu perhatian dari kerajaan Banjar waktu itu memberikan sebidang tanah belukar di pinggir sungai, dan beliau bangun sebuah rumah, dan setelah itu dipagari rumah beliau itu. Disitulah beliau memulai dakwahnya bersama menantu beliau yang bernama Syekh Abdul Wahab Bugis. Nah, rumah itu dipagari sekeliling rumah
Dan para jamaah yang hadir datang ke sana itu mengatakan bahwa ingin hadir pengajian di dalam pagar, karena waktu itu kebetulan satu-satunya rumah ada di dalam pagar itu, di sana yang dipagari sekelilingnya. Kawasan dalam pagar merupakan objek diduga cagar budaya yang kami akan selalu melakukan penguatan terhadap upaya-upaya dari tim ahli cagar budaya yang akan bersidang untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Dari balik pagar itulah lahir sebuah mahakarya yang melampaui batas geografis. Kitab Sabilal Muhtadin. Tulisan yang tidak hanya menjadi panduan ibadah masyarakat Banjar, tapi juga menjadi rujukan utama hingga ke Malaysia, Thailand, dan Mindanao. Sebuah bukti bahwa bahasa Melayu mampu menjadi wadah bagi kedalaman hukum Tuhan. Beliaulah salah satu daripada ulama yang pertama kali menulis kitab fikih yang berbahasa Melayu, yaitu dengan judul Kitab Sabilal Muhtadin, Kitab Faqih fi Amriddin. Ini adalah salah satu tulisan yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan, karena di dalamnya dibahas beberapa ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam, khususnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Sabilal Muhtadin ini bukan saja dikenal, disebarkan, diajarkan di Martapura, Kabupaten Banjar. Bahkan menurut riwayat para tatuha kami bahwa Kitab Sabilal Muhtadin ini diajarkan di negara Brunei Darussalam, di Malaysia, di Thailand, Patoni, bahkan juga di Filipina, daerah Mindanao. Karena pada waktu itu Nusantara masih dalam, bukan daripada Republik Indonesia, tapi pada waktu itu Nusantara itu dalam keadaan wilayah Majapahit, kerajaan-kerajaan yang terdahulu beberapa bagian, termasuk di Kalimantan. Waktu itu ada salah satu kerajaan yang bernama Kesultanan Banjar. Karya-karya beliau banyak sekali, dan sekarang ini kita ingin supaya masyarakat Banjar khususnya lebih mengenal kembali karya beliau, dan kita ketik ulang Kitab Sabilal Muhtadin ini dengan susunan rapi, dengan diawali dengan judul-judul kitab tadi atau pasal-pasal dalam menyatakan satu hukum, seperti halnya misalnya bab taharah itu kita tulis dengan lebih jelas, dan kita mulai lagi dengan alinea baru, kalimat membahas khusus tentang taharah tadi. Harapan mudah-mudahan bisa membuming lagi kitab Syekh Al-Banjari untuk dibacakan intinya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang arsitek yang sangat ulung. Lewat parit datu, ia menunjukkan bahwa iman harus laras dengan kesejahteraan sosial. Sebuah sistem irigasi di abad ke-18 yang masih mengalirkan keberkahan bagi pertanian dan mencegah amuk banjir hingga hari ini. Parit datu atau dengan kata lain sodetan ya, merupakan pembuatan aliran air yang baru, merupakan sistem irigasi yang luar biasa. Bayangkan di abad 18 itu sudah memiliki pengetahuan untuk membuat sodetan agar membantu sistem pertanian untuk masyarakat Banjar. Selain itu juga sebagai upaya pencegahan banjir. Ini menunjukkan bahwa betapa tingginya peradaban pada masa itu, merupakan kecerdasan teknologi yang merupakan warisan budaya yang tak ternilai harganya bagi kita, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Keajaiban Syekh Arsyad tak berhenti pada karya tulis dan teknologi. Jejak spiritualnya masih terasa dalam serat-serat kayu peninggalannya. Di sebuah rumah bahari,
tegak sebuah tiang yang menolak untuk tumbang. Sebuah simbol keteguhan seorang ulama dalam menjaga adab dan ilmu. Kalau dengan adik kita ini ada kopi dari tulis tangan Quran tulis tangan Syekh Arsyad Al-Banjari, juga ada beberapa kitab yang lainnya, dan kalau peninggalan yang lain itu ada dari zuriat-zuriat masing-masing dari zuriat Syekh Arsyad Al-Banjari seperti ranjang, dan juga ada rumah peninggalan Syekh Arsyad Al-Banjari itu rumah kembali dimiliki oleh Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Nah, sewaktu direnovasi rumah itu, beberapa kali renovasi oleh Tuan Guru Zainal Ilmi, itu ada satu tiang yang tidak bisa dirobohkan sampai saat ini. Jadi tetap dilestarikan tiang itu yang ada di rumah Tuan Guru Haji Zainal Ilmi tadi. Kalau menurut sejarah, tiang itu bekas sandaran beliau Tuan Guru Syekh Arsyad Al-Banjari mengajar. Mungkin ya kelebihan Allah Ta'ala memberikan kepadanya sehingga ada satu sejarah yang besar bahwa ini adalah saat beliau mengajar tetap lestari sampai saat ini. Kini, tugas menjaga cahaya itu berpindah ke tangan generasi penerus. Melalui digitalisasi manuskrip dan konservasi cagar budaya, negara hadir memastikan bahwa sejarah sang matahari tidak akan lekang oleh zaman, sembari menanti pengakuan resmi bagi sang pahlawan nasional. Untuk digitalisasi manuskrip karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebenarnya bukan hanya lagi rencana, tetapi telah dilaksanakan oleh museum, oleh Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan. Ada 3 buku beliau yang saat ini buku pertama ada di Museum Al-Quran di Masjid Atin, yang kedua ada di Museum Lambung Mangkurat, dan yang ketiga berada di Juriat. Dan itu telah dilakukan digitalisasi. Kita juga akan terus melanjutkan untuk melakukan digitalisasi dengan kitab-kitab karya beliau lainnya, seperti makam beliau, dan juga ada manuskrip-manuskrip kitab-kitab beliau yang kita lakukan konservasi. Untuk progres usulan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi pahlawan nasional, ini leading sektornya adalah Dinas Sosial. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki kontribusi, khususnya juga di dalam kajian-kajian. Beberapa waktu yang lalu, berdasarkan informasi yang kami peroleh, sudah dilakukan usulan. Namun memang diperlukan koordinasi daerah. Dan juga selain itu, kajian ilmiah dan sejarah. Serta juga dilakukan seminar-seminar dan juga dukungan oleh publik. Hanya saja ada beberapa hal yang masih belum memenuhi persyaratan, sehingga pemerintah pusat belum dapat menetapkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi pahlawan nasional. Pada tahun 2022 juga memproduksi sebuah film Matahari dari Bumi Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang mana juga pemutarannya kami lakukan di Gedung Perfilman Usmar Ismail. Ini harapannya dapat memberikan edukasi dan promosi ke publik bahwa betapa besar peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di dalam dunia pendidikan. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari negara, kini telah berdiri tegak sebuah masjid megah di jantung Provinsi Kalimantan Selatan yang mengabadikan nama besar beliau. Masjid ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol pengakuan atas jasa luar biasa sang ulama bagi peradaban Banjar. Saat ini di Kota Banjarbaru telah dibangun Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini merupakan bentuk pengakuan kehormatan dari negara melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini tidak hanya merupakan pengakuan, penghormatan, tetapi ini juga merupakan upaya-upaya proyeksi ke depan agar nilai-nilai keteladanan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari akan terus dikenang dan diketahui oleh generasi muda yang akan datang. Namun, muara spiritual yang sesungguhnya tetap berada di Kelampayan.
Disinilah kasih sayang umat menyatu dalam doa. Makam beliau menjadi magnet yang tak pernah berhenti berdenyut selama 24 jam, menyatukan hati peziarah dari berbagai penjuru Nusantara hingga mancanegara. Kalau untuk penjaga makam di sini mungkin sudah 4 tahun, 5 tahunan. Kalau masalah penziarah, banyak dari luar daerah ya, mungkin ada yang dari Samarinda, Balikpapan, ada dari Pampit, Palangkaraya, mungkin itu sekitaran daerah Karasel. Luar negeri ada, biasanya kalau luar negeri dari Malaysia ada. Kalau penziarah biasanya selain ziarah, biasa kalau ke sini sih ya seperti yang ada di hadapan ulun, minta doa selamat. Kalau misalnya ada kabul hajat. Kalau makamnya itu 24 jam dibuka. Kalau untuk tugas penunggunya itu mungkin dari pagi aja, dari pagi sampai sore. Kitab Sabilal Muhtadin, jalan bagi mereka yang mendapat petunjuk. Selama air Martapura masih mengalir dan kitabnya masih dibacakan di surau-surau, sang matahari tidak akan pernah benar-benar terbenam. Ia akan selalu ada, memandu jalan pulang menuju keberkahan. Harapan kita untuk kaum muslimin semuanya, khususnya di negeri Banjar dan juga seluruh Indonesia, agar bisa lebih menekankan tentang karya yang terbesar daripada Syekh Hasan Al-Banjari ini, yaitu kitab Sabilul Muhtadin, untuk dibacakan, dan agar hukum-hukum fikih yang ada tercantum di dalam kitab Sabilul Muhtadin bisa diterapkan untuk kaum muslimin di sini. Dan harapan lagi pondok pesantren khususnya Kalimantan Selatan agar bisa para pimpinan pondok pesantren membacakan kitab-kitab karya Syekh Hasan Al-Banjari.